Di Sabtu kuno, rumeksa ing awan. Di Sabtu geni, rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku. Yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah. Kenal prasapin cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo. Sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Kali ini, saya sudah pernah membuat videonya. Ya, saya melihat di sini ada seorang artis, Nikita Mirzani, ya, yang sudah masuk dalam persidangan. Bukti-bukti kuat sudah didapatkan oleh pihak kepolisian. Dan kali ini, tidak ada lagi backingan yang membackingi Nikita Mirzani dan membantu Nikita Mirzani supaya bebas. Kenapa? Karena peraturan semua sudah berubah. Kita sudah pasti tahu, banyak sekali hakim, jaksa yang ditangkap dan dipidanakan gara-gara menerima suap, gara-gara menerima sogokan, gara-gara membackingi si A, si B, si C. Akhirnya hakimnya ditangkap. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau dulu yang menjaga pengadilan itu hanya polisi, sekarang yang menjaga ada TNI dan Polri, ada tentara dan polisi. Jadi tidak bisa lagi main mata di sini. Peradilan atau pengadilan ini akan berdiri tegak, benar-benar membela kebenaran. Jadi untuk Nikita Mirzani yang terlihat santai, senyum-senyum, ketawa-ketawa, tidak bisa terbebas dari jerat hukum yang menderanya saat ini. Walaupun dia mengajukan banding, mengajukan bahwasanya ikut mempromosikan produknya, lawannya siapa itu namanya yang di Jogja itu kalau tidak salah, Dokter Gladys atau siapa itu. Ini tidak akan bisa membatalkan pidana. Tidak bisa. Karena apa? Karena memang tidak ada kesepakatan Nikita Mirzani ini di-endorse untuk memasarkan produknya. Sebenarnya kalau kepolisian mau mencari, banyak sekali orang-orang yang sudah ditodong, ya, yang sudah dimanfaatkan, sudah diperas oleh mereka ini. Bahkan ini bukan hanya berdua. Kerjasama yang dilakukan Nikita Mirzani ini 4 orang pelakunya sebenarnya. Ada 4 orang. Namun mungkin polisi hanya bisa mendapatkan bukti 2 orang ini saja. Jadi yang 2 masih aman. Tapi saya yakin ke depannya yang 2 lagi, beserta ada lagi yang di atasnya yang membackingi, ini juga akan ikut terseret. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Mail, ya, melakukan pemerasan, pencucian uang, ya, dan apapun itu sebutannya, ini dilakukan oleh 4 orang pelakunya. 1 orang ini eceknya big boss-nya, backingannya gitu ya.
Namun backingan itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Di zaman Bapak Prabowo ini tidak berlaku. Jadi hukum ya tetap hukum dan harus ditegakkan setegak-tegaknya. Itu ya teman-teman ya. Jadi dengan kata lain, Nikita Mirzani ini akan dipenjara cukup lama karena pasalnya berlapis-lapis. Apapun sanggahan, bantahan yang dia ucapkan, ini tidak akan bisa melunturkan, membatalkan dakwaan yang ditujukan kepada Nikita Mirzani. Karena apa? Karena buktinya sangat banyak. Bukti untuk menjerat hukum dan memasukkan penjara Nikita Mirzani ini sangat amat banyak. Tidak bisa lagi ini dielak. Jadi ya, terima saja dengan lapang dada. Kan selama ini sudah menikmati uang yang sangat banyak. Tapi teman-teman semua perlu kita ketahui bersama. Sejak Nikita Mirzani ditangkap ini, kondisi atau keadaan media sosial sedikit tenang. Ya boleh dibilang lumayan tenang. Tidak ada orang pamer-pamer belanja. Tidak ada orang di media sosial bicara-bicara kasar. Sudah tenang media sosial. Yang tinggal hanya kasus ijazah, ya, yang terus mempermasalahkan ijazah. Roy Suryo dan kawan-kawan saja sekarang yang masih terus membuat media sosial ini ruwet. Selebihnya tenang, damai. Seandainya nanti Roy Suryo juga sudah dimasukkan ke penjara, akan lebih tenang lagi Indonesia ini. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, yang membuat masalah-masalah di media sosial, yang membuat kegaduhan-kegaduhan ya seperti Nikita Mirzani, Roy Suryo, dan lain-lain ini, memang akan selesai di tahun ini. Karena di tahun ini adalah tahun penuh fitnah, seperti yang sudah saya ramalkan apa yang akan terjadi di tahun 2025. Ya, di tahun-tahun ini tahun penuh fitnah. Dan di bulan mulai nanti bulan 8, ini fitnah-fitnah ini semuanya akan selesai. Tidak ada lagi ya berita-berita miring dan lain sebagainya, tidak ada lagi. Dan di tahun 2026 adalah tahun yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Indonesia menjadi negara yang sejahtera, murah sandang, murah pangan. Itu ya sahabat ya. Jadi orang-orang yang seperti Nikita Mirzani dan lain-lain ini habis, tidak berlaku lagi. Di tahun 2026 tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Dan saya sangat yakin 99% ya, bahwa Nikita Mirzani bakalan masuk penjara dan ini akan cukup lama. Biarlah ini menjadi renungan, menjadi pembelajaran yang berharga untuk Nikita Mirzani dan teman-temannya. Namun perlu saya ingatkan ya untuk aparatur negara bahwa ini yang bermain 4 orang, yang 1 orangnya ini big boss-nya di belakang layar yang membackingi. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.